Pemain berdarah Jerman bersinar di ACL II. Timnas kedatangan talenta baru. Pengganti Arkan Fikri, sang jenderal lapangan tengah Garuda Muda. Erick Thohir tolak Van Bronckhorst tangani Timnas Indonesia. Format kejutan SEA Games 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah Erick Thohir tolak Giovanni Van Bronckhorst, tukang skot Garuda ya, karena PSSI ini selalu mencari yang sepisi sama mereka. Yang kedua, pengganti Arkan Fikri jadi jenderal lapangan tengah ya. Selanjutnya format kejutan SEA Games tahun 2025, dan yang terakhir timnas kedatangan talenta baru yang bersinar di ACL II. Coba kita saksikan bersama ya. Fakta di balik layar mengenai proses pencarian pelatih Timnas Indonesia yang penuh drama akhirnya terkuak. Nama Giovanni, legenda sepak bola Belanda yang memiliki darah Maluku, sempat digadang-gadang menjadi kandidat terkuat untuk menukangi skuad Garuda. Reputasinya yang mentereng sebagai pelatih yang pernah membawa Feyenoord, juara Liga Belanda, dan Rangers ke final Liga Eropa, membuatnya dinilai sangat layak. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ternyata mengambil keputusan tegas untuk menolak opsi Van Bronckhorst. Penolakan ini bukan didasarkan pada keraguan terhadap kemampuan taktiknya, melainkan karena faktor karakter dan kesesuaian visi. Sebagaimana diungkapkan oleh Andre Rosiade, di mata Erick, Van Bronckhorst adalah sosok pelatih yang keras, berbeda dengan Clifford yang cocok dengan pemain timnas. Setelah pemecatan Sintayong itu, saya telepon beliau. Lalu beliau bilang, Giovanni Van Bronckhorst itu ditolak pemain katanya. Karena apa? Karena orangnya keras gitu loh. Beda sama Clifford yang diterima oleh pemain. Nah ini omongin Pak Erick di telepon dulu sama saya gitu loh. Nah, tapi kalau Giovanni Van Bronckhorst dipilih oleh PSSI, ya silakan, monggo. Itu haknya PSSI, tapi lakukanlah secara transparan gitu. Erick Thohir tampaknya mencari sosok pelatih yang tidak hanya pandai meracik strategi, tetapi juga memiliki fleksibilitas dalam komunikasi dan mampu beradaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia yang unik. Keputusan untuk menolak Van Bronckhorst dan lebih memilih profil seperti Patrick Clifford atau kandidat lain yang lebih persuasif menunjukkan bahwa PSSI memiliki kriteria non-teknis yang sangat ketat. Erick Thohir tidak ingin mengambil resiko merekrut pelatih dengan nama besar namun berpotensi menimbulkan gesekan internal karena perbedaan karakter yang terlalu tajam. Salah satu isu terbesar yang dihadapi oleh pelatih Indra Safri adalah absennya Arkan Fikri. Pemain muda milik Arema FC ini selama ini dikenal sebagai jenderal lapangan tengah Garuda Muda. Perannya sangat vital sebagai pengatur ritme permainan, penghubung lini belakang dan depan, serta memiliki daya jelajah yang tinggi. Ketiadaan Arkan Fikri dalam skuad SEA Games tentu meninggalkan lubang besar yang harus segera ditambal. Publik dan tim pelatih kini mulai memetakan siapa sosok yang paling layak untuk menggantikan peran krusial tersebut. Mencari pengganti sepadan bukanlah pekerjaan mudah, mengingat Arkan memiliki pengalaman jam terbang yang tinggi di level klub maupun timnas senior. Namun, Indra Safri tidak kehabisan akal. Beberapa nama mulai mencuat ke permukaan sebagai kandidat pengganti. Salah satu yang paling disorot adalah potensi dari Raihan Hanan. Gelandang muda Persija Jakarta ini dinilai memiliki atribut yang mirip dengan Arkan. Ia memiliki visi bermain yang cerdas, keberanian memegang bola, dan kreativitas dalam membongkar pertahanan lawan. Selain Raihan, ada sosok Rivaldi Pakpahan yang sukses menjadi tandem Ivar Jenner pada laga uji coba beberapa waktu yang lalu. Sementara nama-nama seperti Tony Firmansyah, Zanadin Faris, dan Ananda Raihan harus meningkatkan kualitas jika ingin mendapatkan tempat utama. Kunci dari pengganti Arkan Fikri nantinya adalah kemampuan adaptasi cepat. Pemain yang terpilih harus mampu menerjemahkan instruksi Indra Safri dan membangun chemistry dengan Ivar Jenner atau gelandang lainnya. Untuk bisa lolos ke babak semifinal, perjuangan berat harus dilakoni oleh Timnas Indonesia U22. Hal tersebut lantaran format pertandingan yang digunakan di SEA Games 2025. Dalam format SEA Games kali ini, hanya juara grup yang sudah dipastikan lolos ke babak semifinal. Artinya, juara grup dari masing-masing grup, mulai dari A sampai C, akan lolos ke semifinal. Sisa satu spot lainnya jadi milik runner-up terbaik. Persaingan runner-up terbaik akan ditentukan oleh angka terbanyak dan menyusul berikutnya selisih gol, lalu produktivitas gol bila masih terdapat kesamaan. Kondisi tersebut membuat posisi runner-up tidak benar-benar aman. Karena itulah Rafael Strijk dan kawan-kawan wajib membidik status juara grup.
Kemenangan di dua laga lawan Filipina dan Myanmar harus jadi harga mati demi menggaransi tempat di babak semifinal. Sebagai bentuk antisipasi, kemenangan telak juga mutlak diperlukan. Hal ini agar skuad Garuda Muda bisa memiliki selisih gol yang bagus bila harus tergelincir jadi runner-up grup dan bersaing dalam perebutan runner-up grup terbaik. Bagi skuad asuhan Indra Safri, pemahaman mendalam mengenai format baru ini sangatlah krusial. Staf pelatih harus jeli dalam memanfaatkan setiap celah aturan. Misalnya, jika jadwal pertandingan menjadi lebih padat, maka kedalaman skuad dan rotasi pemain akan menjadi kunci. Atau jika aturan head-to-head lebih diutamakan daripada selisih gol, maka strategi di setiap pertandingan melawan rival langsung harus disesuaikan. Mundurnya Kamboja dan kejutan format ini adalah tantangan non-teknis yang harus ditaklukkan oleh manajemen tim agar target medali emas tidak tergelincir hanya karena salah menafsirkan regulasi. Radar pencarian bakat PSSI kembali menangkap sinyal positif dari kompetisi level Asia. Seorang pemain berdarah campuran Amerika dan Indonesia sukses mencuri perhatian publik berkat penampilan gemilangnya di ajang AFC Champions League 2. Pemain yang dimaksud adalah Luke Fikri. Pemain berdarah Medan tersebut menunjukkan performa yang gak kalah gacor dibandingkan striker-striker lain yang sudah lebih dulu dikenal. Penampilannya di kompetisi antar klub Asia level kedua tersebut sangat impresif. Ia tidak hanya tampil reguler, tetapi juga berhasil mencetak gol yang sangat penting. Terbukti, momen krusial itu terjadi saat MacArthur FC membutuhkan kemenangan untuk memastikan langkah mereka ke babak 16 besar. Fikri, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, secara luar biasa mengubah jalannya pertandingan. Ia sukses mencetak brace atau 2 gol yang mengunci kemenangan dan kelolosan timnya. Aksi heroiknya ini langsung menjadi sorotan, seperti yang diunggah Instagram @football.indonesia. Catatan tersebut membuktikan bahwa Luke Fikri memiliki kualitas untuk bersaing di level Asia. Yang lebih membanggakan, Luke diketahui memiliki darah Indonesia yang berasal dari Medan. Kehadiran Luke Fikri sebagai opsi baru lini depan adalah berkah bagi timnas Indonesia. Selama ini kita seringkali bergantung pada 1 atau 2 nama di posisi penyerang. Dengan munculnya Luke yang sudah teruji di kompetisi Asia, pelatih timnas baik U22 maupun senior memiliki alternatif yang segar. 3 permainan Luke yang ditempa dengan disiplin sepak bola Amerika dan pengalaman di Liga Asia bisa menjadi warna baru bagi skuad Garuda. PSSI diharapkan segera memantau dan memproses potensi ini. Jika Luke Fikri bisa bergabung, persaingan di lini depan akan semakin sehat dan tajam, memberikan jaminan gol yang lebih banyak bagi timnas Indonesia di masa depan. Itu saja untuk video saya saat ini, nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.